seberapa keras? Seberapa keras keras banget. Itu Sampai nangis. ada yang muntah itu Ada. Bisa tanya ke orang Bayangkara. Tak kenal lelah, kalimat itu rasanya paling pas buat menggambarkan perjalanan timnas voli putra Indonesia saat ini. Baru kemarin mencetak sejarah dengan menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026, skuad asuhan Coach Toiran ternyata belum punya banyak waktu untuk menikmati euforia kemenangan. Pasalnya, tantangan berikutnya sudah menunggu di depan mata. Bulan depan, Indonesia akan kembali bertarung di Civilik, turnamen yang dipastikan bakal berjalan lebih panas. Status sebagai juara AVC membuat Indonesia kini menjadi tim yang paling disorot sekaligus target utama untuk dikalahkan. Negara-negara pesaing di Asia Tenggara pun mulai pasang radar. Thailand, Vietnam, hingga Filipina tentu tak ingin kecolongan melihat perkembangan pesat permainan Indonesia. Di tengah persiapan itu, metode latihan Coach Toiran kembali ramai diperbincangkan. Pelatih asal Kuba tersebut dikenal menerapkan program latihan dengan intensitas tinggi. Bahkan, ia pernah mengungkapkan bahwa ada pemain yang sampai menangis, muntah, bahkan mengalami luka di tangan karena kerasnya latihan. Lantas, seperti apa persiapan terbaru Timnas Voli Indonesia? Benarkah rival-rival ASEAN sudah mulai memantau kekuatan Garuda? Dan sekeras apa sebenarnya latihan ala Coach Toiran yang kini jadi bahan pembicaraan? Kita bahas selengkapnya. Dimulai pada 15 Juli hingga 19 Juli 2026 untuk seri pertama yang diselenggarakan di Filipina. Turnamen bola voli putra Civilik 2026 akan menjadi tantangan selanjutnya bagi Coach Toiran di level Asia Tenggara. Setelah sukses mengantarkan timnas voli putra Indonesia mencetak sejarah sebagai juara AVC Men's Volleyball Cup 2026, kini tantangan yang menanti memang berbeda. Kali ini Indonesia datang bukan sebagai tim penantang, melainkan sebagai tim yang paling diincar untuk dikalahkan. Ini bakal jadi pembuktian Indonesia sebagai raja baru voli Asia Tenggara. Status juara Asia yang baru saja diraih jelas membuat ekspektasi terhadap tim Garuda meningkat drastis. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indonesia mempertahankan performa luar biasanya saat menghadapi rival-rival ASEAN yang tentu sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan laju skuad asuhan Coach Toiran. Fokus mereka langsung dialihkan menuju Civilik yang jaraknya hanya beberapa pekan setelah turnamen di India berakhir. Persiapan kali ini juga dipastikan tidak akan mudah, sebab seluruh pertandingan Indonesia di AVC Cup sudah menjadi bahan analisis negara-negara pesaing. Mulai dari pola serangan, strategi servis, bertahan blok, hingga rotasi pemain yang diterapkan Coach Toiran kini bisa dipelajari melalui rekaman pertandingan. Artinya, Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang penuh kejutan. Semua lawan sudah mengetahui seberapa besar ancaman yang dimiliki Garuda. Yang paling menarik tentu datang dari Thailand. Selama bertahun-tahun, Thailand sudah dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar voli putra Asia Tenggara. Mereka memiliki sistem pembinaan yang mapan, pengalaman internasional yang sangat baik, serta konsistensi prestasi yang sulit ditandingi negara-negara lain di kawasan. Namun situasi mulai berubah. Pada AVC Men's Volleyball Cup 2026, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dalam pertandingan dramatis 5 set. Boy Arnes dan kawan-kawan menunjukkan mental luar biasa, hingga akhirnya mengamankan kemenangan yang menjadi salah satu titik balik perjalanan Indonesia menuju gelar juara. Kekalahan tersebut tentu menjadi alarm bagi Thailand. Mereka kini sadar bahwa Indonesia bukan lagi sekedar pesaing biasa. Tim Merah Putih sudah naik level menjadi rival utama yang benar-benar mampu mengancam dominasi mereka di Asia Tenggara. Bahkan banyak pengamat mulai memprediksi
Jika tidak ada kejutan besar, pertandingan Indonesia kontra Thailand sangat berpotensi kembali menjadi laga penentuan juara SEA V-League. Bisa dibilang, inilah duel yang paling ditunggu para pecinta voli di ASEAN. Tim voli Gajah Putih memang masih menjadi salah satu tim terkuat di kawasan. Tetapi sekarang, Indonesia juga memiliki modal yang sangat besar, yaitu kepercayaan diri sebagai juara AFC Cup sekaligus pengalaman mengalahkan Thailand di level Asia. Selain Thailand, Vietnam juga dipastikan menjadi lawan yang patut diwaspadai. Tim negeri Naga Biru dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin dan pertahanan yang sangat rapat. Sementara Filipina juga terus berkembang berkat pengalaman tampil di berbagai turnamen internasional. Artinya, jalan Indonesia mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara tidak akan mudah. Justru tantangan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Menariknya lagi, perkembangan pesat Indonesia ternyata mulai mendapatkan perhatian dari media hingga fans Thailand sendiri. Salah satu media olahraga terbesar Thailand, Thairat, secara khusus memberitakan keberhasilan Indonesia menjadi juara AFC Men's Volleyball Cup 2026. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di partai final, sekaligus meraih gelar AFC pertama sepanjang sejarah. Tak hanya itu, media Thailand tersebut juga mengangkat pemberitaan mengenai bonus yang diberikan kepada para pemain dan staf pelatih sebagai bentuk apresiasi atas prestasi bersejarah tersebut. Mereka juga memberikan sorotan kepada Coach Toiran yang pada musim pertamanya langsung berhasil membawa Indonesia menjuarai Asia, serta mengangkat nama Boy Arnes sebagai pemain terbaik atau MVP turnamen. Yang menarik, pemberitaan tersebut juga menyebut posisi Thailand yang hanya mampu finish di peringkat ke-6. Hal itu membuat banyak penggemar voli Thailand mulai menyadari bahwa kekuatan Indonesia berkembang sangat pesat. Di media sosial, Thailand pun bermunculan komentar-komentar yang memberikan apresiasi kepada Indonesia. Beberapa fans Thailand bahkan menuliskan bahwa Indonesia berkembang sangat cepat dan pantas menjadi juara. Ada pula yang mengaku senang melihat kemajuan voli Indonesia karena membuat persaingan di Asia Tenggara menjadi jauh lebih menarik. Tentu, masih ada sebagian supporter yang kecewa dengan hasil timnya sendiri. Namun secara umum, banyak komentar-komentar bernada sportif yang mengakui kualitas permainan Indonesia selama AFC Cup. Di balik kesuksesan tersebut, ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian, yakni Coach Toiran. Pelatih asal Kuba itu memang dikenal memiliki metode latihan yang sangat keras. Bahkan ia pernah mengungkapkan sendiri bahwa program latihannya bisa membuat pemain menangis, muntah, hingga mengalami luka di tangan karena intensitas latihan yang sangat tinggi. Menurut Toiran, kondisi fisik adalah fondasi utama sebuah tim. Jika fisik pemain tidak maksimal, maka seluruh strategi dan taktik yang sudah disusun tidak akan berjalan sesuai rencana saat pertandingan berlangsung. Karena itulah, ia tidak pernah menurunkan standar latihan. Latihan fisik dengan intensitas tinggi dipadukan dengan latihan teknik, blok, servis, hingga transisi menyerang dan bertahan menjadi menu utama setiap sesi latihan. Meskipun program tersebut terasa sangat berat bagi para pemain. Di latihan aku keras banget untuk semua. Pertama fisik, karena kalau kamu gak fisik tapi gak bisa jalan. Cuman teman semua, kita kalau misalkan di Bayangkara, kita punya program besar sebelum Proliga 2 bulan minimal 2 bulan. Ya bisa maksimalkan fisikal, baru kita praktekkan teknik taktik. Memang harus semua harus komplit. Kalau kadang lebih perkembangan, semakin kita dekat kompetisi pasti semakin kita pilih ke tim untuk disiplin untuk latihan. Cuma sebelum harus fisik. Seberapa keras itu? Seberapa keras? Itu Sampai nangis. katanya ada yang muntah itu Ada. Bisa tanya ke orang Bayangkara. Tapi, di balik pengorbanan itu, hasilnya kini mulai terlihat nyata.
Indonesia tampil jauh lebih kuat secara fisik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Mental bertanding para pemain juga meningkat drastis saat menghadapi pertandingan 5 set melawan Thailand maupun laga final melawan Korea Selatan. Indonesia mampu menjaga konsistensi permainan hingga poin-poin akhir. Keberhasilan tersebut membuat banyak pihak mulai percaya bahwa metode latihan keras Coach Thoiran memang membuahkan hasil. Kini tantangan berikutnya tinggal menunggu hitungan hari. Si Filik akan menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Timnas Voli Indonesia agar menjadi raja voli di Asia Tenggara juga. Semua rival sudah mulai mengamati permainan Garuda. Semua strategi mulai dipelajari, semua kelemahan pasti akan dicari. Kini semuanya kembali bergantung pada bagaimana Coach Thoiran menjaga momentum timnya. Gelar juara AFC Cup memang sudah menjadi bagian dari sejarah, tapi tantangan sesungguhnya baru akan dimulai di Civilik, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sudah datang dengan persiapan lebih matang, membawa misi menghentikan laju sang juara baru Asia. Yang jelas, Indonesia kini bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Permainan Garuda mulai dipelajari, strategi mereka dianalisis, bahkan media dan penggemar negara rival ikut memberikan perhatian terhadap perkembangan pesat tim ini. Itu menjadi bukti bahwa level Timnas Voli Indonesia memang sudah naik. Lantas, mampukah Boy Arnes dan kawan-kawan kembali membuktikan kualitasnya sekaligus mempertahankan dominasi di Asia Tenggara? Atau justru Thailand berhasil membalas kekalahan mereka di AFC Cup? Menarik untuk kita nantikan bersama perjalanan Timnas Voli Indonesia di Civilik 2026.